Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali lagi bersama Bapak. Semoga kalian diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang diuji oleh Allah, entah itu berupa sedang sakit, semoga diberi cepat sembuhnya gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Seperti biasa, yang masih tidur segera bangun, yang ngantuk bisa cuci muka, dan yang lapar bisa makan atau menyiapkan jajanan ringan sambil mengikuti pembelajaran dari Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak pimpin saja. Biridillah, bisyafaati Rasulillah, bibarakatil Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk presensi nanti bisa ditulis di WA Group ya. Dan semisal kok ada yang belum paham mengenai materi kemarin, nanti juga bisa ditanyakan di WA Group atau bisa ditanyakan dengan Bapak, dengan chat pribadi di nomor Bapak. Di WA Group sudah tertera juga. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai sebuah artikel. Oke, Bapak share screen dulu ya. Oke, sudah muncul ini. Menyiapkan gagasan melalui artikel. Anak-anak membaca surat kabar atau majalah ibarat makanan sehari-hari. Penting banget kan? Ya mesti penting lah. Apalagi di era sekarang, di era zaman 2021 atau 4.0, di mana itu gawai sudah canggih semua. Tidak menunggu beberapa hari, bahkan beberapa detik pun informasi-informasi terupdate atau terkini itu sudah ada semua di gawai Anda masing-masing. Oke, lanjut. Selain untuk mengetahui ide kreatif yang diutarakan oleh orang lain, membaca bisa memberikan nutrisi positif untuk anak, untuk otak. Jadi, manfaat membaca antara lain menemukan informasi atau ide-ide kreatif, juga memberikan nutrisi positif pada otak, karena kita sering membaca ya, entah itu melalui di media sosial ataupun di koran, majalah, buku novel, dan lain-lain. Oke, lanjut. Apalagi di era seperti ini, yang memungkinkan kita untuk menemukan informasi cepat dan tepat, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya. Tidak menunggu beberapa hari, beberapa detik, bahkan menit pun itu informasi sudah ada, semua di gawai masing-masing. Kamu pasti juga menjadi salah satu bagian orang-orang yang membaca surat kabar dan majalah, bukan? Ya pastilah. Baik itu membaca secara online maupun offline. Meskipun ya membaca di Facebook dan juga di Instagram, tetapi kan di dalam media sosial itu kan sudah banyak sekali informasi. Jadi ya manfaatkanlah sebaik mungkin dengan membaca dan juga mencari informasi-informasi yang penting dan bermanfaat. Oke, jika kamu memperhatikan surat kabar lebih teliti, di sana pasti terdapat banyak rubrik sesuai dengan segi isi dan segi bentuknya yang disuguhkannya. Wah, untuk rubrik surat kabar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dari segi isi. Contohnya ya ada rubrik hukum, olahraga, ekonomi, politik, dan sebagainya. Atau kata lain ya membahas mengenai informasi berupa informasi dalam hukum, dalam keolahragaan, dalam ekonomi, dalam politik, dan sebagainya. Dari segi bentuknya, contohnya ya seperti surat kabar, seperti koran,
dan lain-lain, kolom, profil, opini, bahan editorial. Gitu. Oke, next. Selanjutnya, nah, mari kita bahas selengkapnya mulai dari pengertian artikel itu sendiri. Oke, untuk pengertian artikel yaitu merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, kritik terhadap suatu persoalan yang berkembang di masyarakat dan biasanya ditulis dalam bahasa ilmiah populer. Intinya, kata lain artikel yaitu opini, yaitu tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan tujuan tulisan tersebut dimuat di surat kabar atau majalah. Itu, ini mengenai pengertian artikel ya. Sama juga dengan artikel opini. Gitu. Lanjut, dalam artikel kamu akan menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Jadi dalam sebuah artikel itu mesti ada berisi mengenai fakta dan opini. Oleh karena itu, kalian harus cermat dalam membedakannya supaya informasi yang kamu tangkap dalam artikel tersebut bisa kamu serap dengan benar. Oke, untuk materi artikel ini, Bapak harap kalian bisa membedakan mengenai opini dan juga fakta. Oke, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian dari fakta dan opini. Yang pertama yaitu fakta, yaitu merupakan kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Jadi kata lain dari pengertian fakta yaitu benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Kemudian fakta itu biasanya bisa menjawab pertanyaan mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Itu untuk pengertian dari fakta. Selanjutnya yaitu opini, yaitu merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap suatu. Opini biasanya disebut sebuah kejadian yang belum tentu terjadi. Maka dari itu, opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Atau kata lain, opini yaitu kejadian yang belum tentu terjadi, atau bisa diartikan dengan pendapat atau argumentasi oleh orang lain yang belum terjadi. Beda dengan pendapat, beda dengan fakta. Kalau fakta sudah benar-benar terjadi, kalau opini belum terjadi. Nah, Bapak yakin kalian pasti bisa membedakannya karena Bapak sudah menjelaskan mengenai fakta dan opini. Lanjut, dalam membuat artikel, kamu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu struktur artikel opini, argumentasi, dan penggunaan bahasa. Oke, mari kita bahas satu persatu ya, mengenai pembuatan artikel. Yang pertama yaitu struktur artikel opini, yaitu berisi yang pertama pernyataan pendapat atau tesis atau topik yang kamu bahas. Yang kedua ada argumentasi atau argumen, kemukakan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan kamu tentang permasalahan yang akan kamu kemukakan. Jangan lupa sertakan fakta pendukung supaya argumentasimu masuk akal dan dapat diterima oleh pembaca. Selanjutnya ada pernyataan ulang pendapat atau rotation, yaitu gagasan kembali pendapat yang telah kamu kemukakan agar pembaca semakin yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Untuk struktur artikel itu ada 3, pernyataan, pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang ya. Ini Bapak sudah membahas waktu materi teks editorial, jadi Bapak tidak akan mengulangnya kembali. Yang mungkin kalian bisa membaca atau bisa membuka materi teks editorial, di situ sudah dijelaskan oleh Bapak. Lanjut yang kedua yaitu ada argumentasi. Argumentasi, kamu harus didukung oleh data aktual dan fakta kuat, karena artikel opini umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjek terhadap suatu permasalahan.
Selain memberikan argumentasi, kalian juga diharapkan memberikan solusi dalam permasalahan yang kalian kemukakan, tentu saja sesuai dengan dasar pemikiran sendiri. Jadi kata lain dari argumentasi yaitu pendapat dari seseorang yang didukung oleh data aktual atau fakta yang kuat agar menarik seorang pembaca. Selain itu, argumentasi kamu diusahakan bisa memberikan solusi dalam permasalahan yang kalian kemukakan. Begitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam artikel opini cukup penting diperhatikan, terutama untuk melihat sasaran pembacanya. Sehingga bahasa dalam artikel opini biasanya bersifat ilmiah populer. Maksudnya beberapa dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Bahasa yang digunakan cenderung mudah dipahami, tulisannya yang tidak terlalu panjang, serta mudah dibaca. Intinya, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas, serta mudah dimengerti, supaya pembaca bisa dengan mudah menangkap ide yang kalian selip dalam artikel opini tersebut. Atau kata lain, penggunaan bahasa dalam pembuatan sebuah artikel yaitu bahasa yang komunikatif atau tidak bertele-tele dan ringkas. Intinya ya pendek, jelas dan mudah dipahami. Gitu. Lanjut untuk selanjutnya yaitu kita membahas mengenai unsur kebahasaan dalam sebuah artikel. Perlu kamu ketahui bahwa unsur kebahasaan dalam sebuah artikel opini dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya memang berdasarkan fakta yang didukung melalui opini buku imajinasi. Maka berikut beberapa poin penting dalam kebahasaan artikel opini. Silakan bisa dicermati. Yang pertama ada adverbia, yaitu merupakan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Maksudnya untuk meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Seperti contohnya ya seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Oke, untuk yang kedua yaitu ada konjungsi, yaitu kata atau ungkapan yang menghubungkan suatu satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi sering dijumpai dalam artikel, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, berikutnya. Jadi kata lain dari konjungsi yaitu kata yang menghubungkan dua bahasa dengan sederajatnya. Contohnya ya kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan juga kalimat dengan kalimat. Yang pertama yaitu konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contohnya seperti kata selain itu, sebagian contoh misalnya padahal justru. Atau konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya ya sejak, sebelum, dan sebagainya. Dan yang terakhir konjungsi yang menyatakan harapan. Oke, yang ketiga yaitu kosakata, yaitu perbendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya teks yang menarik tersebut mengucap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang bersifat aktual. Atau kata lain sedang menjadi pembicaraan suatu banyak atau baru saja terjadi atau terupdate atau terkini begitu. Yang kedua yaitu ada fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada editorial, artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan kehadiran editor atau pemimpin surat kabar. Yang keempat ada imajinasi, daya pikir sesuatu, membayangkan sesuatu. Jadi sebelum kita membuat teks editorial, kita bisa membayangkan apa yang sekiranya kita akan tulis. Selanjutnya yaitu ada
modalitas, cara bicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Selanjutnya yang ke-6 ada nukilan atau kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Yang ke-7 ada tajuk rencana, yaitu karangan pokok dalam surat kabar. Yang ke-8 ada teks opini, yaitu teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran dari seseorang atau dari pengarangnya yang akan menulis, yang akan membuat teks tersebut ya. Dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu keterangan aposisi, yaitu keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis keterangan ini diampit ada koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Oke, Bapak lanjutkan. Selanjutnya kita memasuki ke pola penyajian dalam sebuah artikel. Dalam menyajikan sebuah artikel, kamu perlu mengetahui beberapa hal terkait dengan pola penyajian artikel. Berikut pola-pola penyajian artikel yang secara umum atau yang sering digunakan. Yang pertama yaitu pola pemecah topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemukan menjadi subtopik atau subbagian yang sempit, kemudian menganalisisnya masing-masing. Itu mengenai penjelasan pola pemecah topik. Selanjutnya yang kedua pola masalah dan pemecahnya. Pola ini dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah lainnya. Namun masih berada dalam ruang lingkup pokok kebahasan utama. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan pendapat pakar atau ahli terkait dengan ilmu yang bersangkutan. Itu penjelasan mengenai pola masalah dan pemecahnya. Dan yang ketiga ada pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi atau sesuai dengan urutan ceritanya gitu. Urutan kesinambungan berkelanjutan berbagai suatu itu menjadi sebuah dipaparkan secara runtut. Dan yang keempat ada pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan pendapat sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu pola pemecah topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemukan menjadi subtopik atau subbagian yang sempit, kemudian menganalisnya masing-masing. Berikut ada 5 pola penyajian artikel. Diingat-ingat ya, ada pola pemecah topik, pola pendapat dan alasan pemikiran, pola kronologi, pola masalah dan pemecahnya, dan pola pemecah topik. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Bapak minta maaf juga tadi banyak sekali gangguan yang sudah terjadi. Nanti silakan mengenai penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa bertanya melalui WA Group. Atau kalau malu di WA Group bisa chat pribadi ke nomor Bapak. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata Bapak yang salah-salah atau kurang berkenan dari Anda semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah, dan jika keluar rumah diusahakan memakai masker, bukan membawa ya, tetapi memakai masker. Oke, salam sukung untuk kedua orang tua, semoga diberi kesehatan dan juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.